Yang baru kemarin kasus toko roti di Jakarta Timur, orang cuman disuruh pegawai toko roti ini disuruh nganterin makanan online ke kamar pribadi si anak bosnya, dia nggak mau. Wah, digebukin, dilempar loyang sampai ini berdarah-darah, terus diteriak-teriak, kamu miskin, saya orang kebal hukum. Mana kebal hukum? Sehari kemarin gue viralin, hari ini tangkap sama Catan Ras, Jacqueline Choppers. Kita kasih solusi. Bang John LBF, ya ampun mampir lagi. Kedua kalinya nih gue dikasih solusi nih. Kenapa? Karena gue butuh banyak, lu harus klarifikasi bang. Jadi Bang John ini kan memang apa ya, sekarang ini kita tahu ya, banyak membantu orang-orang yang terintimidasi sama orang-orang yang sok paling kuat gitu kan. Ada yang di Surabaya kan yang ada yang lakuin kesalahan suruh gonggong, jadi kayak maaf jadi kayak anjing kan. Iya, dia suruh ngegonggong, dihukumnya. Turun kamu. Dia kelakuannya kayak sujud. Ya, kayak Firaun ya. Iya kan, suruh sujud, suruh gonggong. Gue ngikutin loh perjalanan dan ngelaporin ke polisi-polisi. Wah, 2 hari itu, 2 hari saya viralin, hari kedua rame tangkap di Bandara Juanda. Ah, keren. Itu satu. Sebenarnya mau gue tanya sih, ini gue kumpulin semua data-datanya, gue pengen tahu nih, lu backingannya siapa sih sebenarnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Oh, bukan karena gue pernah ngomong, gue pernah bikin quotes. Kalau backingan lu masih manusia, nggak usah sombong. Keren. Ada quotes gua. Ya, tapi kan lu kan sering foto-foto bareng sama Kapolda ini, Kapolres ini. Paling dia juga yang turun. Kalau orang lihat itu gua di marketing, bos. Itu bagian dari silaturahmi gua, bagian dari promosi gua. Oke. Karena gini, waktu gua mualaf 2019, Kiai Haji Al-Bukhari cuman ngajarin gua kunci sukses di Islam cuma ada 2, hablum minallah, hablum minanas. Hablum minallah bagaimana hubungan kita sama Allah, ibadah kita, menaati perintahnya, menjauhi larangannya, takwa itu, takwa, ya, ikhtiar, tawakal, ya kan. Terus hablum minanas siapa? Perbanyak silaturahmi, karena Allah janjinya satu, akan mendatangkan rezeki dari segala arah. Jadi gue ketemu orang, gue nggak kenal sama, maksudnya dari pejabat, dari menteri, dari anggota DPR, artis-artis, sampai ke masyarakat pun gue posting di Instagram gue. Raffi Ahmad marah habis ketemu juga. Raffi Ahmad baru borong motor listrik 3 unit buat ART-nya. Oh Juragan 99 beli 10 unit, Atta Halilintar beli. Motor listrik gue baru 2 bulan, hampir semua artis-artis gede Indonesia beli semua. Gue pengen buka franchise cabang, bisa gak sih? Boleh, deal. Nanti ya kita bahas ya. Boleh, deal. Oke. Nah, jadi gini Bang, ini kan rame ya nih, John LBF ancam pengusaha paksa siswa gonggong. Itu satu. Pelan-pelan nih kita bahas ya. Ini Bang John selalu bela-bela. Mas gue pernah nanya, lu gak takut apa Bang? Ini nanti. Viral bocah 12 tahun di Boyolali, Jawa Tengah situ tuh, disiksa warga usai dituduh curi celana dalam. John LBF sekarang jadi anak angkat saya. Ada beberapa juga akhirnya direkrut kan buat kerja di perusahaan. Nah ini nih, korban 351 itu maksudnya korban yang ini gue dikirimin kontaknya, namanya itu, jadi ke save aja namanya. Jadi aku maju pertama. Kalau ada yang berani intimidasi masyarakat kecil, aku kawal sampai tuntas. Itu orang perempuan pula dilempar kursi, dilempar loyang. Iya sih ya. Gue ngeliat tuh parah. Terus sekarang gimana tuh perempuan? Untuk si korbannya, insya Allah sore ini nanti mau ketemu ke kantor saya, dan saya akan rekrut jadi karyawan kerja. Ya, jadi gua bahas dulu nih ya. Kenapa kok gua vokal banget sih tentang hal-hal seperti itu? Ini bro, saya dikasih amanat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang jadi orang terkenal. Ganteng enggak, jago nyanyi enggak, artis bukan. Saya seorang pengusaha. Tapi Allah kasih kepercayaan ke saya, punya follower 1,4 juta di Instagram. Di TikTok itu dulu followers gue 9 juta, akunnya hilang karena gue promosi produk yang dilarang ke asap-asap lah ya di TikTok itu. Terus gue bikin baru lagi, udah 2,5 juta. YouTube gue udah hampir 1 juta. Saya punya keyakinan satu bro. Saya punya popularitas ini kan diizinkan. Jadi saya kepengen memberikan dampak dan manfaat positif untuk banyak orang. Dan
dasarnya juga saya itu pernah menjadi pihak-pihak yang terintimidasi dulunya ketika saya masih susah. Maksudnya apa, korban bullying? Oh, lebih dari bullying, bro. Kita tuh orang susah. Fakta di lapangan itu memang masyarakat kita ini memang suka merendahkan. Saya itu dulu waktu di dunia lomba burung, harian saya cuma dapat 60.000, bertahun-tahun, hampir 7 tahun saya di situ. Ya, sampai ke, lu tau nggak, ludah warna hijau itu disemprot ke muka gua. Reak dahak itu? Yes. Demi Allah. Dan gua nggak bisa apa-apa. Gue gak bisa apa-apa untuk melawan karena gue gak punya duit, gue gak punya temen, ya kan? Dan itu orang turun dari mobil, ya kan? Kita ngelihat orang turun dari mobil aja, kalau orang ini masyarakat kecil udah takut gitu loh. Padahal lo harus takut tuh bukan sama orang, sama Allah, sama pencipta lo. Tapi itu natural. Gue gak bisa nyalain juga karena memang gue dulu pernah di titik itu. Nah, gue mau hadir bukan jadi Superman, bukan. Kalau Superman kan fiksi. Batman pahlawan fiksi. Kalau gue pengen John LBF the real, bener-bener orang-orang yang terintimidasi, yang kenotis sama gue dapat info, gue ngeliat atau gue ngeliat beritanya, pasti gue akan lawan. Ya, apapun itulah. Maksudnya, lu nggak boleh intimidasi masyarakat kecil, nggak boleh. Kasus Surabaya itu, dia orang merasa dia pengusaha, dia merasa dia punya backing, dia merasa dia kenal si A si B, ada foto-fotonya kan beredar. Terus itu anak sama anak yang ribut, ya. Tapi bapaknya terlalu lebay, didatengin bawain preman ke sekolahan. Habis itu si anak ini disuruh sujud dulu, minta maaf di depan umum, ya, di depan orang tuanya. Orang tuanya nggak bisa apa-apa karena takut, ya. Terus habis itu nggak cukup di situ, disuruh menggonggong. Nah, inilah poin. Kalau mungkin dia cuma suruh sujud, gue gak akan sekeras itu. Gue akan paling komplain lah. Tapi kenapa gue keras banget? Karena ini manusia disuruh gonggong, ya. Sama aja lu merendahkan seluruh umat manusia di dunia ini. Itu manusia, bukan binatang. Kok disuruh gonggong kayak anjing? Disitulah gue marah. Dan gue kontak ke keluarganya. Gue bilang, anak tante nanti mau saya biayain kuliah, mau di mana pun, mau ke Harvard, mau apa. Alhamdulillah gue ini pekerja keras. Kenapa sih gue nggak pernah takut janji-janjiin seperti itu? Itu di apa, tanda tangan resmi loh, bukan cuma lisan loh. Sudah ada beberapa contohnya anak-anak yang saya biayain kuliah, sekolahnya sampai nanti kuliah itu perjanjian di atas putih di depan lawyer, dan dia pegang surat perjanjian itu. Selama seumur hidup gua, selama gua masih hidup, gua punya tanggung jawab untuk biayain tuh anak sampai lulus kuliah. Mau kedokteran, mau apa saya bayarin. Tapi itu kan bahaya bang, kalau memang kita nggak tahu kita dapat ujian kapan pas lagi nggak punya duit gimana? Aku nggak percaya. Aku gini. Aku selalu yakin ya, Allah itu nggak akan mempermalukan aku asal itu untuk tujuan baik. Saya kan prinsip saya jangan ngatur Allah, tapi kita boleh meminta kepada Allah, tapi nggak boleh ngatur. Yaitu bentuk saya komitmen janji ke orang-orang ini kan. Gue nggak usah minta kau tolong cukupkan rezeki saya ya Allah, biar bisa saya memenuhi komitmen saya. Nggak usah. Cukup lu berbuat baik aja. Karena every single day, every single second, setiap menit, setiap detik, kehidupan lu tuh dipantau. Ada yang mantau lu, yang tidak terlihat. Kalau keluarga lu, istri lu bisa mungkin nggak melihat aktivitas lu, tapi ada malaikat yang setiap detik melihat, mencatat gerak-gerik lu semuanya, ketahuan semuanya. Jadi ketika kita niatkan untuk hal yang baik, nggak usah takut, karena Allah itu nggak akan membuat malu umatnya, asal lu punya keyakinan yang teguh. Kalau dipikir-pikir bro, gue biayain 500-an karyawan, gimana caranya kalau kita pakai kekuatan manusia? Oh, nggak ketemu rumusnya. Tapi sampai sekarang, sampai detik ini, alhamdulillah perusahaan saya besok 9 Januari 2025 usianya 6 tahun. Tidak pernah satu kali pun kami lalai atau terlambat membayar gaji hak karyawan. Bahkan setiap kebutuhan mendesak karyawan yang dia perlu untuk berobat ibunya, atau motornya rusak, atau atap rumahnya rusak, bocor dan lain-lain, 100% kita bantu. Itu bisa dicek. Saya kan minta Menteri Tenaga Kerja boleh dong datang ke kantor saya, di audit. Ini kan contoh perusahaan yang sangat membela hak karyawan. Ya.
Silakan audit, silakan datang. Saya tantang malahan. Bukan saya tantang lagi, saya undang Pak Menteri Tenaga Kerja. Ya, kemarin pun saya keluarin video. Tolong aturan di negara kita ini, ya, jangan mempersulit masyarakatnya untuk cari makan. Pengusaha-pengusaha itu akan tunduk pada aturan. Ya, tolong Anda buat aturan regulasi Menteri Tenaga Kerja, batasan umur sama ijazah. Gak boleh ada perusahaan menetapkan standar itu untuk dalam ketika dia rekrut karyawan. Oke. Orang lulusan SD juga butuh makan, butuh kehidupan yang baik. Kalau dia melamar karena dia lulusan SD terus langsung dicoret, nggak bisa kerja di perusahaan, nggak adil loh. Orang nggak sekolah tinggi bukan karena dia bodoh, karena dia nggak ada biaya, nggak ada kesempatan. Terus orang umur 35 tahun, 40 tahun yang sehari ini nganggur, dia punya tanggung jawab keluarga, dia mau ngelamar kerja nggak diterima karena umur. Bukannya boleh swasta ya? Maksudnya kan tergantung orangnya mau hire siapa kan? Oh, tapi kan faktanya memang itu jadi filter. Oh ya makanya. Jadi ketika lowongan kerja dibuat kan ada standar filter yang ditulis. Gitu. Makanya di CV selalu ada kan minimal sekian, usia sekian gitu ya. Bahkan penampilan menarik lagi. Iya lagi. Iya kan? Bahkan penampilannya harus menarik lagi. Kan itu kan maksudnya terlalu mengkotak-kotakkan ya. Kenapa gue bisa ngomong seperti ini? Karena dulu point of view gue pernah puluhan tahun jadi karyawan. Dan sekarang gue juga jadi perusahaan dan gue nggak cuma ngomong, boleh dicek ke perusahaan gua, mantan narapidana pun butuh kehidupan. Mantan narapidana pun kerja sama saya. Bagus. Disabilitas kerja sama saya. Lulusan SD kerja sama saya. SMP, SMA karyawan saya ada. Gak ada masalah, bagus. Jadi gua udah buktiin. Kenapa gua bisa ngomong? Karena gua udah buktiin sendiri gitu. Nah, kembali ke kenapa gua kok suka banget ngebela orang-orang kecil, yaitu landasannya itu tadi, bro. Karena gue pernah di titik yang gue ketika diintimidasi orang, gue merasa gue gak punya apa-apa dan gue gak berani ngelawan. Iya bang, tapi kan kalau jadi social justice ya, SJW istilahnya kan gitu lah ya. Gue gak tahu lah lo ada di bagian SJW atau mungkin jangan-jangan gue salah ya. Pokoknya intinya yang kita tahu kan ya SJW gitu ya. Semua yang akhirnya begini kita coba turun tangan. Semua diurus lah, kalau perlu semua urusan negara orang-orang kita yang ngurus gitu. Nah cuma kan ini kan apa ya, menjadi hal yang menakutkan dan membahayakan ketika memang dia gak punya backingan. Nah lu klarifikasi sekarang. Ini juga banyak pertanyaan nih. Bang, undang Bang John lagi dong. Tanyain backingan dia siapa. Jujur ya bang, ya maaf nih izin bang. Kan lu juga dulu kan nih sempet diludahin sama orang. Ya susah hidupnya apa segala macam gitu ya. Dan zaman sekarang kan hati-hati. Banyak juga loh yang coba menjadi tanda kutip SJW gitu ya. Semua diurusin apa segala macam gitu ya. Ujung-ujungnya dia kalah juga karena kurang kuat backingan dia. Maksud gue kan gini bang, simpel sih sebenarnya. Kalau tentang lu bela orang-orang diintimidasi, kecuali kalau memang lu ada di komisinya bareng sama Bang Ahmad Saroni gitu ya, karena memang di hukum dan HAM gitu ya, itu mungkin ada kepentingan buat wakil rakyat gitu. Tapi kan kita kan sama-sama sipil nih. Maksud gue backingan lu siapa bang? Allah Subhanahu Wa Taala. Iya paham, betul kan kita semua serius, juga aku nggak geser dari situ bro. Aku nggak geser. Polisi-polisi juga pasti. Saya nggak pernah ngandelin manusia bro. Ini saya ngomong clear. Saya nggak pernah ngandelin manusia bro. Sekarang gini bro, lu mau kenal siapapun, kalau lu salah juga nggak bakal dibela. Ini yang harus diluruskan dari pikiran masyarakat kita ini. Mentang-mentang habis foto sama si A, si B, terus dia menjadikan itu dasar untuk dia seolah-olah melegitimasi dia untuk boleh berbuat arogan. Oh nyatanya nggak dibela juga ya? Nggak bakalan lah bro. Mereka juga begitu lo berkasus ada masalah, Pak ini ada foto, nggak sengaja ketemu, nggak kenal deket, nggak. Mereka cuci tangan. Iya juga ya, mereka juga cari aman juga. Logika bro. Cari aman juga ya. Cari aman. Kalau gini bro, aku susah ya ngejelasin kalau teman-teman kalian nggak bisa point of view-nya di saya. Bro, gue ini udah mau mati bro. Gue ini udah mau mati. Pernah diancam gak sih kayak gitu-gitu? Bukan mati itu maksudnya kalau diancam. Kasus Surabaya itu saya disuruh diem. Nah ini kita runut ya. Iya, ada apa sih dibalik ini semua? Waktu kasus Surabaya yang ada Surabaya saya seorang ditelepon pengusaha yang nyuruh. Ada dari pihak ngaku dari keluarganya dia.
bilang tolonglah nggak usah terlalu gini-gini, ikut campur gini-gini. Saya jawab, lu siapa? Lu nggak kasih makan gua berhak bersuara. Saya bilang, saya nggak, John LBF nggak bisa diatur-atur. Saya bilang, saya bicara kebenaran dan itu nggak boleh. Manusia disuruh merendahkan diri kayak binatang begitu di depan umum. Orang tuanya mau bela nggak berani, takut. Sekarang nggak boleh takut lagi. Dan bukan terus mereka harus masyarakat bukan harus mengandalkan saya. Enggak. Selama Anda benar, nggak usah takut. Allah akan jagain kamu. Nah, susah untuk saya. Kalau kamu nggak di point of view saya, susah. Bro, saya ini udah mau mati, bro. Mati kenapa? Setiap hari saya menunggu kematian, bro. Di tahun 2012 sampai sebelum 2019. Saya setiap hari itu kepengen kapan gua mati. Kapan. Orang susah, bro. Hidup saya susah banget. Jadi yang kita minta ini kalau bisa buruan deh dipanggil deh. Gue udah gak kuat sama kehidupan ini. Udah berat banget hidup gue. Jadi orang seperti saya ini, bro, susah dikalahkan. Selama gue bener ya. Karena apa? Gue gak takut mati, gue gak takut susah. Ya udah ngerasain ya. Nothing tulus, bro. Karena gue yakin, hakul yakin, ketika gue melakukan hal baik, ada yang menjaga saya. Dan alhamdulillah sampai detik hari ini, alhamdulillah saya selalu dijaga. Karena memang tujuan saya bukan untuk apa-apa gitu. Kalau saya bicara relasi saya, pejabat, polisi, TNI, saya ketemu semuanya. Bro, kalau saya mau berbuat yang gak bener, gampang. Buat intimidasi orang, buat zolim sama orang, buat maklar kasus. Saya itu punya prinsip, bro, 1 rupiah pun saya gak mau makan uang haram. Ini saya ngomong bukan ke manusia, bukan ke audiens. Saya ngomong ke Allah. Saya gak mau makan uang haram. Karena apa? Saya udah ngejalanin bertahun-tahun hidup saya susah. Itu pun saya gak mau nyuri, gak mau nipu. Kenapa sekarang gue berkecukupan? Kenapa gue harus melakukan hal yang tidak baik? Allah udah kasih rezeki nikmat yang luar biasa di hidup gue. Jadi relasi saya, pertemanan saya, ya pertama untuk bisnis. Bisnis dalam arti apa? Saya percaya, saya foto sama si A, orang yang kenal sama dia itu jadi melihat saya trusted lah. Ini bagian dari strategi marketing juga berarti ya. Itu aja poinnya. Boleh ditanya, saya nggak ada bisnis satupun dengan TNI Polri tidak punya saya. Padahal opportunity-nya besar dan ditawarin pengadaan, nggak mau bang. Saya silaturahminya lebih enak seperti ini. Karena apa? Kalau saya teman abang, saya minta duit ke abang hari ini, saya nggak punya duit 500.000, abang pasti kasih. Karena kita berteman. Tapi urusan bisnis, duit 200.000 perak bisa berantem. Waduh, karena orientasinya transaksional. Saya nggak mau. Temen itu kalau bisa jangan orientasinya dipaksa untuk transaksional, bahaya tuh, bisa bubar kapan aja tuh ya. Karena saya nggak mau ya kayak gitu. Maksudnya ada aja orang-orang jahat yang bisikin pikiran saya, lu kuat lu temenan sama ini. Udah lu jadi maklar kasus aja. Kalau ada kasus-kasus nggak mau. Boleh dicek rekening saya kalau perlu dicek. Ada nggak duit nggak jelas begitu. 1 rupiah pun saya nggak mau terima uang haram. Jelas John LBF tidak mau terima uang haram 1 rupiah pun. Keren. Karena gini bro. Ya. Ini aku mesti nyadarkan semua orang. Kamu hari ini terima uang haram. Terus besok kamu mati. Yang nanggung keturunanmu. Ini yang harus, kalau kamu merasa kamu, jadi sayang sama anak, sayang sama istri itu bukan hanya di mulut. Tapi bagaimana mempersiapkan ketika Anda nanti meninggalkan dunia ini, Anda mati, anak istrimu gak nanggung beban. Jadi hidup yang lurus-lurus aja. Sudah banyak buktinya orang-orang yang nyari kesuksesan dengan cara yang tidak baik, ketika dia ada masalah, yang kena keluarganya. Kalau dianya mati, yang kena anak istrinya. Jadi kena sanksi sosial, jadi kena masalah, dicap. Oh dulu bapak lu yang koruptor itu ya? Aduh. Oh dulu bapak lu yang ngerampok itu ya? Kan kasihan bro. Ngapain lu hadirkan ke dunia ini kalau cuma lu mau kasih legacy yang buruk seperti itu ke keturunan lu. Itu yang menjadikan dasar saya. Saya ingin terus bagaimana bisa berbuat baik, bisa bermanfaat positif untuk banyak orang. Dan saya nggak butuh pujian. Bahkan beberapa kali kalau netizen
Di kolom komentar saya dipenuhin pujian-pujian. Jangan puji saya, kamu kalau mau puji, puji Allah. Karena ini tugas saya untuk melawan perbuatan zolim seperti ini. Ini tugas saya. Dan saya tergerak secara natural, tidak ada yang nyuruh saya. Kasus Surabaya 2 hari saya viralin. Dan saya memang menghubungin Pak Kapolres Tabes. Tapi menghubunginya bukan nyogok, ngasih duit biar kasusnya enggak. Saya memberikan pandangan. Pak, izin Pak, kasus seperti ini Pak, kalau tidak ada efek jera, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi orang menirukan hal yang sama, siapa yang mau bertanggung jawab? Oh iya, jadi pembiasaan ya. Tapi kalau ini ada efek jera, gara-gara dia nyuruh orang gonggong, terus dia ditahan. Suatu saat orang ingat dia mau melakukan itu, dia mikir, nanti gua viral, nanti gua ditahan. Itu tujuannya. Maksud lo mau bilang gini Bang, bahwa polisi itu lambat kerjanya atau gimana? Gini bro, jujur-jujuran aja. Oke, kita ngomong fair ya. Iya. Karena teman gua banyak polisi. Saya pun sering main ke kantor, ya silaturahmi, ngopi ya. Kalau bicara lambat, saya harus ngomong ini, saya bukan bela Polri ya. Bro, satu polsek itu LP itu setiap hari itu bisa banyak laporan polisi bro. Dan aturan memang kayak model Vivo lah bro. Namanya laporan, misalkan semua orang itu minta cepet bro. Paham, betul. Lu lapor hari ini kalau bisa besok malangnya ditangkap. Jadi kalau menurut saya penanganan dan kalau yang saya tahu bro, SDM atau sumber daya manusia anggota Polri ini masih kurang bro untuk menjangkau semua masyarakat kita. Jadi no viral no justice itu menurut saya kurang tepat. Yang lebih tepat adalah dengan kasus kita suarakan, itu akan bisa membuat kasus-kasus itu jadi naik tangga lah. Bisa jadi skala prioritas lah, urgensi. Kayak contoh kita dalam dagang nih, misalkan nih bisnis nih, misalkan ada pembeli-pembeli, oh iya Pak nanti 5 hari lagi dikirim ya, oh sebulan lagi ya Pak barangnya ada, dan lain-lain. Case by case, ada case-case yang memang perlu diatensi cepat ya kita bisa kan, duluin deh barangnya deh, ini dulu. Itu normal kalau menurut saya lah. Ya justru kan ya memang ini jadi perhatian publik nih, ini jadi sorotan nih, masalah ini jadi kasus nih, dan bisa dampaknya negatif untuk masyarakat. Ya dicepetin. Itu kan kewenangan hak prerogatif penuh pada polisi. Jadi jangan kita skeptis, jangan kita menilai segala sesuatu tuh dari sisi negatif terus lah. Maksud saya ya bagus lah, Anda masyarakat suarakan aja. Kalau ada kejadian-kejadian yang ini, sekarang ada platform kok. Dan terbukti kan kalau kita suarakan, polisi bisa cepat kan memproses kan. Ya suarakan aja. Tanpa harus kita menyampaikan kalimat-kalimat yang polisi kalau nggak diviralin nggak cepet penanganannya. Bro, proses dari laporan polisi pidana nih misalkan nih ya, laporan polisi penyelidikan itu udah dipanggil dulu ya kan, melibatkan ahli pidana atau ahli ITE dan lain-lain. Terus naik sidik, surat itu kan juga dikirim ada jeda waktunya juga. Jadi kalau proses terus habis naik sidik, proses lagi sampai ke penetapan tersangka, terus ke persidangan, P21, terus ke persidangan dan lain-lain, itu kan ada makan waktu semua bro. Iya. Dan semua orang minta cepet. Itu faktanya kan. Kalau kita kehilangan barang apa, terus kita lapor polisi kan kita pengennya cepet. Ada keadilan untuk kita. Makanya ya gerak dari minimal dari kita sendiri ya. Bukan berarti bilang bahwa nggak boleh kita bilang bahwa polisi nggak ada kerjanya. Entar dulu nih. Iya kan dia lihat aja di penjara tadi berapa banyak orang setiap harinya. Jangan sih kalau kalau saya pribadi gini ya bro ya. Saya perlu juga menyampaikan bahwa hari ini negara kita aman. Negara kita tidak ada bom tiba-tiba datang atau kerusuhan di mana-mana ya kan. Kita bisa tidur nyenyak di malam hari, kita bisa ke kantor aman. Ini kan fungsi alat negara kita di TNI Polri kan keamanannya kan bagus. Minimal lu kalau nggak bisa bantu ya jangan menghujat. Oknum itu ada. Saya nggak pungkirin. Bahkan di rumah ada oknum kok. Kadang kita 3 bersaudara, 1 ada yang nggak bener. Di sekolah ada oknum, di pesantren ada oknum. Ya, di gereja ada oknum. Di semua tempat itu ada oknum.
Iya. Jadi ya itu kan manusianya, tapi jangan kita terus jadi skeptis lah itu loh. Karena faktanya ya negara kita aman untuk pertahanan keamanannya kan aman. Buktinya kita bisa berkarya, kita bisa produktif dan lain-lain gitu. Memang makanya kalau kita lihat ternyata Bang John LBF nih insya Allah kuat akan takwa, tauhid. Amin. Ya kan? Jadi ya serahin semua sama Allah Jalla wa'ala. Dan selalu kita gini loh bro, kenapa saya bahas ini? Kenapa saya ceritakan secara gamblang? Gak boleh skeptis. Husnuzon. Berprasangka baik. Kalau lu berprasangka baik, body language lu berprasangka baik, pikiran lu prasangkanya baik, rezeki itu dateng gitu loh. Mantap. Udah nggak usah suzon sama orang. Toh ya hidup lu sendiri. Makanya saya selalu bilang ya, orang bilang penampilan saya urakan segala macam. Manusia melihat rupa, Allah melihat hati. Jadi gua nggak pernah peduli bro. Hanya Allah yang berhak menghakimi saya. Karena yang nyiptain Allah kok. Iya. Dan saya percaya setiap ciptaan Allah itu gini bro, kalau lu nyiptain sesuatu, lu kepingin ada tujuan gak sih lu menciptakan sesuatu? Ya iyalah. Pasti dong, gak mungkin kan lu gak punya tujuan atas ciptaan lu itu, lu ciptain itu barang. Iya ngapain? Bener kan? Iyalah. Ya kita gak akan bisa menyelami atau menyamakan pikiran pencipta kita. Gak mungkin. Tapi by logic aja, ketika Allah menciptakan kita, Isa lahir dan pasti mati, means artinya sebelum kita mati itu tugas kita masih ada di dunia ini. Kalau tugas kita udah selesai atau kita sudah nggak, ibarat kayak kita nyiptain sesuatu udah nggak berfungsi lagi, udah selesai kan? Iya. Nah manusia juga sama. Nah that's why ada John LBF hari ini yang akan maju garda terdepan untuk membela kaum lemah. Karena gue punya platform, gue punya sosial media, mudah untuk saya mengeluarkan memviralkan sesuatu. Berteriak untuk tolong ini Pak, diatensi Pak. Ya Pak polisi. Nah, misalkan kasus polisi masyarakat ini, Pak ini tolong Pak. Lebih ke situ aja. Saya gunakan untuk itu dan bukan untuk hal-hal yang negatif. Jadi maklar kasus. Enak itu jadi maklar kasus kayaknya. Duitnya gede. Tapi itu menurut saya bukan value saya. Saya orangnya suka dagang. Everybody happy. Gitu. Bukan suka yang cara uang instan, saya enggak. Bahkan termasuk Bang John ini kalau ngelihat ada orang yang diintimidasi lah ya, direkrut jadi karyawan perusahaan, tapi kalau dia bukan bidangnya, bukan job desk-nya, dia nggak perform gimana? Kan malah jadinya akhirnya maaf ya, hidup ini kan ada maslahat mudorot. Kan nggak harus direkrut Bang. Kalau memang mau bantu dia, bisa kasih uang cash, bisa dibukain perusahaan, malah jadi mudorot lebih besar ketika ditaruh di perusahaan kita, perusahaannya juga akhirnya nggak kedongkrak. Karena memang mungkin ya dia nggak bagus kerjanya, dia nggak ngerti. Ujung-ujungnya yang jadi korban karyawan-karyawan yang sudah banyak, yang lebih banyak yang udah hadir duluan, mungkin yang jadi nggak kooperatif, nggak asik diajak kolaborasi. Itu gimana? Kan nggak harus diberangkatin. Bahkan lebih dahsyatnya lagi, kalau dia perform gimana? Diberangkatin umroh? Saya berangkatin umroh. Jadi gini, gue jawab dulu ya. Gue jawabin dulu ya. Iya boleh. Gimana? Orang asal lu rekrut, gue nggak ngasal rekrut juga. Jadi gini bro, gue udah jadi contoh nyata. Gue nggak sekolah, cuma lulusan SMA. Sekarang gue diundang menjadi pembicara, dibayar puluhan juta. 1 jam ngomong gue bisa dibayar 50 juta untuk edukasi memecahkan algoritma sosial media. Kemarin gue baru berangkat ke Polda Bali, jadi narasumber di sana. 1 jam ngomong di depan polisi-polisi, bahkan mengedukasi bagaimana memecahkan sosial media. Maksudnya gimana sih pecahan? Algoritma udah dipecahin? Ya, orang kan banyak bikin karya, tapi view-nya nggak banyak. Nah, caranya gimana? Oh, versi seorang John LBF. Ini lu bayar gue nggak? Gue beli motor lo ya deh. Ini kayaknya panjang ini, tapi simpelnya adalah, logikanya adalah gini, sosial media itu wadah untuk kita naruh makanan. Makanya Instagram bilangnya feed. Jadi makanan yang lu lempar itu supaya diambil orang harus yang kelihatan bagus. Kesan pertamanya harus bagus supaya, dan isinya ada, alurnya jelas. Kurang lebih itulah.
Dia dibocorin sama dia. Nanti durasinya nggak cukup. Iya. Tapi simpelnya itu, kamu logika juga. Ini logik. Jadi apa yang lo mau hidangkan biar orang tertarik, ya packagingnya harus bagus. Isinya pun harus enak. Sehingga orang akan ngefollow lu karena apa? Berharap nanti akan ada makanan lain yang enak yang akan disajikan oleh lu di platform lu. Ya dong. Ini kan logik, bro. Ya kan? Dan si penyedia tempat ini kepengen rame, ya, orang datang ke situ ngambil makanan di situ karena dia dapat benefit di situ, ya dia akan menjaga juga si orang-orang yang menyiapkan makanan enak itu. Akan dikasih apa ya, FYP lah, for your page, kayak gitu-gitu lah. Itu yang dibahas kalau lagi misalnya seminar apa segala macam. Kurang lebih itu, tapi dan saya lebih detail, saya ngasih tahu juga bagaimana membuat gini, bro. Semua video itu pasti ada highlights, semua video itu pasti ada punchline. Bagaimana kita bisa menjual video itu, ya kita harus punya intuisi melihat raw itu dengan seksama, mana yang layak ini menjadi trigger awal untuk supaya orang nonton video sampai selesai. Ini kalau gue lanjutin lu harus bayar gue 50 juta. Karena tarif gue segitu. Oke lah, nanti dan kita bahas ya. Karena di kesempatan kalau memang kita bisa kopdar, kita bikin satu event, kita mungkin kemana kumpulin UMKM. Iya. Kumpulin UMKM karena di era sekarang personal branding yang pegang peranan. Gue punya banyak binaan UMKM, bahkan ratusan ribu sampai jutaan. Boleh, kalau buat UMKM gratis lah. Wah, gratis, tapi ntar lu untuk pengurusannya buat PT-nya segala macamnya di high five. Iya dong, harus dong. Ya kan? Jadi kalau maksudnya gitu, personal branding itu bagus di era sekarang, medsos. Itu ya. Karena kayak gua dikenal, perusahaan gua dikenal dari gua. Jadi sekarang gue mau bikin apapun ya cepet. Enak ya. Dan gue nggak bakar iklan di Google Ads atau apa, nggak usah ngapain. Duitnya dibagi-bagi buat netizen. Makanya saya suka bagi-bagi komen, bonus dikirim. Satu feed gue tuh bisa 500.000, 1 juta gue buang duit. Kalau gue posting 5, udah 5 juta sehari. Rezekinya dikasih sama Allah. Masya Allah. Berarti rumus yang lu pakai gini kali bang ya. Karena kan lu suka nge-grooming orang ya, suka nge-make upin orang kan. Kalau tadi pertanyaan gue yang di awal tadi adalah orang yang antah berantah ya, kena korban intimidasi, ya kan? Akhirnya di hire, direkrut, dia kena intimidasi sama bosnya atau sama orang lain. Lu rekrut dan lu ngeluarin satu skill nge-grooming orang. Akhirnya dia jadi moncer karirnya, akhirnya jadi dia skillnya tuh kepake dengan penambahan wawasan lagi segala macam. Itu yang ujung-ujungnya. Gini bro, gak ada orang bodoh bro, gak ada orang bodoh di dunia ini. Semua. Tapi ada tuh yang IQ-nya 70-an. Gak ada orang bodoh. Kalau kita bisa jeli melihat ini, harus bisa kita tempatkan right man in the right place. Dan itu yang bisa kita sebagai leader, sebagai pimpinan, sebagai pemilik. Everyone is unique. Gak ada orang diciptakan di dunia ini gak ada maksud dan tujuan dari penciptanya. Kalian boleh mungkin ngelihat casing saya, secara manusia gue bodo amat lu mau ngelihat gue kayak gimana. Tapi kalau ketakwaan saya dan keberserahan saya pada pencipta saya, sejak saya mualaf, sejak yang ngucap kalimat syahadat itu, hubungan batin saya ini tak terbantahkan bro. Apapun yang Allah mau di hidup saya, silakan, karena gue gak punya hak apapun. Gile, ini gue gak punya hak apapun. Jadi kayak gue hadir hari ini dikasih solusi, nanti gue habis ini mau kemana dan lain-lain semua atas izin Allah. Kalau gak diizinin gue gak bakalan datang ke sini. Gue bisa kepingin, tapi Allah gak ngizinin gue gak datang. Habis ini gue mau kemana. Jadi percayalah, setiap detik lu boleh menyampaikan keinginan, tapi jangan maksa Tuhan lu. Makanya kan gue bilang jangan ngatur Tuhan, jangan ngatur Allah. Kalau lu punya Tuhan gak usah khawatir. Lu tugas lu kerja, tugas lu usaha, baik sama orang, jangan jahat sama orang, bakti sama orang tua, memuliakan orang tua, sayang, tanggung jawab sama anak istri. Udah, itu doang tugas lu. Dan lu gak usah pusingin besok itu orang tetangga gue baru beli mobil, ya udah itu rezeki dia. Jangan pernah kita iri dan kufur nikmat. Jangan kita iri ngeliat orang bahagia, yaitu hasil kerja keras dia. Masya Allah, Allahu Akbar. Orang bisa beli mobil. Urusan dia mau ngambilnya cara yang gak bener kan lu gak tahu. Jadi lu positif thinking aja dulu. Iya. Iya dong.
Nggak usah iri. Wah itu jangan-jangan korupsi. Padahal dia di bisnis yang bener. Ayo lo, dosa kan lo? Dosa lah. Jadi nggak usah kayak begitu. Banyak orang kepengen kayak Bang John. Ya lu bisa nggak kayak gua? Balik tanya dulu. Bisa nggak kamu selillahi ta'ala itu? Terserah Allah. Bahkan lu mati kapan habis dari bisa lo. Tugas gua di dunia ini selesai ketika gua ngomong ini. Pulang dari kasih solusi gua mati. Bisa nggak? Ya, bisa. Itu. Karena kita nggak tahu ya kata dipanggil kapan deh. Bro, saya pernah melakukan hal-hal buruk di dunia ini. Saya dulu masa lalu saya pun nggak bagus. Jadi sekarang gua hidup saya kepengen ya banyak melakukan hal yang baik. Untuk apa? Anak saya insya Allah nggak ada yang jahatin lah kalau bapaknya nggak jahat. Ya, kalaupun ada yang nggak suka ini pengusaha ini merasa backingnya kuat, orang Surabaya ini pengusaha Surabaya yang sekarang kan ditahan tuh mau P21 yang dengar sudah mau. Jadi saya tuh orang kawal tuntas kayak kasus anak KDRT di Sulawesi Utara itu saya kawal sampai ditahan sampai ke pengadilan. Bahkan saya keluar duit untuk ngasih anaknya itu untuk keluarganya dagang dan lain-lain. Udah bantu, saya keluar duit pula. Popularitas, saya nggak butuh popularitas. Saya udah terkenal kok sebelum saya aktif ke situ, saya udah terkenal kok. Itu, maksud saya kayak misalkan nanti dia dendam atau apa, ya, yang belain gue juga banyak nanti, nggak usah takut. Dan insya Allah kalau kita niatkan untuk berbuat baik, susah sih bro. Gue ngomong ini karena ini ruang yang sangat intim sih bro. Ini ruang yang sangat intim sih bro. Gue nangkap sih bang, maksudnya ternyata ini kita malu ya, yang mungkin casingnya si paling pengajian, si paling kajian, ya gue gak bilang semua tapi oknum lah ya. Si paling posting agama, si paling posting nasihat, dalil, kan banyak tuh ya. Tapi ternyata lihat deh, Bang John lebih 3T dibanding kita guys. Sadar gak? Tauhid, takwa, tawakal. Tadi kan gue perhatiin nih, teman-teman sadar gak? Ya kan, udah nggak usah ngatur Allah, serahin sama Allah dan seterusnya gitu kan. Ya kita kuat dengan kuncinya bahwa Allah sebagaimana prasangka hambanya dan seterusnya. Nah, itu kita kuatin dulu tauhid nih. Yang kedua tadi takwa. Tadi kan, ya sebaik-baiknya kalau kita benar-benar bertakwa pada Allah Jalla wa'ala, Allah akan buka dari arah yang gak disangka-sangka rezeki kita. Yang terakhir tadi kan, udah berserah. Islam itu kan pasrah dan menyerah gitu. Dia kan abis kita doa ikhtiar tawakal, bukan tawakal langsung udah tenang aja udah tanpa ikhtiar. Itu salah juga tuh. Terakhir tadi ada tawakal tuh 3T tuh, tauhid, takwa, tawakal. Kita jadi malu tuh maksudnya. Kamu boleh gini loh, di depan manusia kamu bilang aku percaya Allah. Tapi hatimu nggak sinkron. Kenapa? Karena yang akan mengabulkan, yang akan memperlancar semua itu yang di atas, bukan manusia yang di depan lu itu. Kamu bisa bohongin orang di depanmu. Oh saya ini takwa, sholat 5 waktu, saya ketakwaan saya luar biasa, ngomong sama manusia. Tapi Allah itu ngeliat hati, pikiran kita, perkataan kita, sinkron nggak? Ya, saya setiap detik bicara sama Tuhan, sama Allah. Mau keluar rumah, Bismillah. Apapun hasilnya, Alhamdulillah. Bahkan saya mau ketemu siapapun. Kalau bro tadi jeli, sebelum saya bicara di depan mic ini, saya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tahu. Gitu. Kita kan hampir tiap hari, bukan hampir, setiap hari ketemu. Setiap ngapain kita? Ya gini loh, saya bukan mau apa-apa ya bro. Jadi gini loh maksudnya, lu percaya ya lu 1 juta %. Jangan lu percaya tapi lu kayak masih ragu gitu loh. Lu percaya nih Allah, lu percaya Tuhan, tapi hidup lu ragu terus. Kayak kasus-kasus yang saya angkat, saya bela masyarakat, saya atas izin Allah kok dimudahkan. Iya, sampai dikawal sampai penjara orang-orang. Ini 2 hari. Yang baru kemarin kasus toko roti di Jakarta Timur, ini fatal. Orang cuman disuruh pegawai toko roti ini disuruh nganterin makanan online ke kamar pribadi si bosnya, anak bosnya. Dia nggak mau. Wah, digebukin, dilempar loyang sampai ini berdarah-darah. Udah gitu katanya tasnya ketinggalan, dia balik lagi ke situ malah dilempar kursi, terus diteriak-teriak, "Kamu miskin." Ya, saya orang kebal hukum. Mana kebal hukum? Sehari kemarin gue viralin, hari ini tangkap sama Catan Ras, Jacqueline Choppers, digerebek di Sukabumi. Gak ada orang kebal hukum di negara ini, bos.
Semua orang, apalagi Pak Prabowo ya. Apalagi presiden kita keren, Pak Prabowo Subianto. Keren. Apalagi presiden kita bilang itu nggak ada yang kebal hukum di negeri ini. Gini loh bro, sekarang gue mau tanya nih, siapapun Anda yang merasa kebal hukum, tolong flashback. Jejak digitalnya banyak loh, menteri aja bisa ditahan. Iya dong, bener nggak? Yeah. Gubernur pun ditahan. Iya. Iya dong, Pak FS ketangkep. Pak TM ketangkep. Sekarang gue mau tanya, siapa orang yang merasa lebih kuat dari orang-orang ini yang gue sebutin tadi? Terus lu merasa kebal hukum? Wah gila, iya juga ya. Logika, Bo. Jadi kalau lu baru ketemu si A, foto sama si A, foto sama si B, terus lu merasa lu kuat, bos, main lu kurang jauh. Gila. Ya, gua kalau mau arogan harusnya bisa lebih arogan daripada lu. Yang baru lu foto sama level-level apa? Bukan gua sombong loh. Kalau gua mau buat intimidasi, mau buat arogan, gua lebih jago. Tapi apa sih? Bukan itu, bos. Karena apa? Nanti Allah gua kalau marah diambil semua, bos. Karena Allah ngasih saya kepercayaan di titik hari ini bukan untuk berbuat zolim. Masya Allah. Tapi gini bang, kan memang ada cash flow di perusahaan. Anda seorang pengusaha ya, oke? Tapi kan kita juga harus ikhtiar. Kayak contoh misalnya, asal rekrut orang, kita mau ikhtiar loh ya. Kita nggak bisa serampangan, karena ada masalah mudorot juga, ya kan? Jangan-jangan kita main ngegas-ngegas saja, tapi malah jadinya arus kas berantakan. Kita langsung teknis nih ya ke perusahaan ya. Ada orang yang tiba-tiba di hire, terus tiba-tiba di anta berantah, mungkin ya oke lah, perform atau tidak perform ya sudahlah, nanti mungkin udah takdirnya apa segala macam ya. Tapi kan gak segampang itu. Kamu berangkat umroh, kamu langsung aku berangkat keluar, kamu berangkat umroh. Bro, coba lihat. Masya Allah loh, ini karyawannya yang tadinya mungkin kena intimidasi sama orang, disuruh gonggong, dilempar loyang, di hire, direkrut, digaji. Oke lah dia perform, alhamdulillah gitu kan. Tapi kan bukan berarti langsung tiba-tiba kayak langsung keluarganya umroh. Kita ngomong hitung-hitungan nih, kita dulu deh, manusia dulu deh. Kan berbahaya kalau ternyata mengganggu arus kas kita gimana? Karena semua dia, bang, lu punya target ya berapa bulan sekali ngumrohin karyawan atau keluarganya ya? Orang tuanya ya? Betul. Dan ini tanggal 18 besok satu keluarga karyawan saya berangkat ke Singapura, kita yang bayarin. Namanya Hilma. Nanti saya akan bagikan juga. Oke, nanti lo bisa jelasin deh bang. Jadi gini loh bro. Oke. Tapi lo sendiri pun dia udah pernah umroh belum? Itu dia. Nah, coba lo jelasin dulu deh, Oke, gue jelasin dulu. Lo terlalu sibuk ngurusin tentang orang berangkatin umroh, tapi Bang Jir sendiri, kenapa lo nggak umroh, Bang? Jadi bro, tadi gue bilang kan, semua orang unik, semua orang punya sesuatu yang baik pasti Allah nyiptain. Tinggal kita cek potensinya. Dan saya bukan orang yang capek untuk ngajarin orang. Bahkan saya ngebangun bisnis ini kan saya dari karyawan sampai saya jadi owner. Jadi saya terbiasa bekerja. Sampai detik ini pun saya juga masih kerja. Jadi kayak kejadian ini yang Jakarta Timur ini kan dia akhirnya kan jobless ya, nggak punya pekerjaan. Cewek namanya Mbak Ayu. Kemarin saya telepon, saya udah kasih lawyer juga. Saya bilang, Mbak, kamu kerja sama saya. Langsung dia bilang, alhamdulillah Pak, saya mau, gini kan. Oke, berarti kan bikin orang seneng kan, berkah kan. Nah, terkait nanti skillnya apa, semua orang bisa kita gali lah bro, dan kita bisa ajarin dia. Awal mulanya dari attitude-nya dulu. Jadi kalau gue juga nggak sembarangan bro, asal orang comok-comok gitu nggak. Kita dari awal ini sudah kan komunikasi. Sebelum saya berani publik, ini gue akan terima ini jadi karyawan. Gue ini kan kita punya jam terbang bro. Setiap hari ketemu orang, kita bisa nilai. Ini orang karakternya bagus nggak sih? Ini orang bisa diarahkan gak sih? Nah ketika yang kayak gitu-gitu biasanya gue ajak kerja. Dan kalau yang mungkin sekedar bantu sesaat ya kita kasih duit, kita kasih hadiah mungkin buat dia ngelangsungin ngelanjutin kehidupannya lagi gitu. Nah kalau browsing mungkin 2 tahunan yang lalu lah ada kasus viral karyawan magang minimarket ya itu dibentak-bentak sama manajernya. Dan itu saya rekrut, itu namanya Mbak Citra itu sekarang udah hampir 2 tahun kerja sama saya. Ibunya pun sudah berangkat umroh, ibunya single parent, ayahnya udah gak ada. Sudah saya berangkatkan umroh, bisa diverifikasi, bisa divalidasi. Karena gini bro, kalau saya bilang bicara cash flow dan lain-lain, aku berulang-ulang akan jawabnya itu lagi bro. Aku berulang-ulang akan jawabnya itu lagi. Tahu. Karena gini loh, segala sesuatu bro, gua kaya ini abis gua mualaf bro.
Masya Allah. Oh, bukan stigmanya kalau masuk Islam tuh jadi hidupnya melarat. Gue berjaya sekarang biayain ratusan karyawan karena gue jadi seorang mualaf. Jadi sudah sepantasnya dan seharusnya dong gue membanggakan dong big boss gue. Wow, ya. Lo sekarang gini, misalkan lo kerja di perusahaan A, biasa-biasa hidup lo, terus lo pindah kerja di perusahaan B. Lu jadi kaya, jadi punya Ferrari, dan lu banggain nggak perusahaan lu? Iyalah. Lu banggain nggak bos lu? Iyalah. Hah? Iya. Sekarang gua nggak boleh banggain bos gua, big boss gua. Iya itu. Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Begitu gua mualaf dikasih cobaan dulu bro. Cobaan dulu kan 2020 dipecat dulu, Covid, nganggur. 2020 bulan Juni baru kerja. Iya kan, gue udah bisa ngambil hatinya bos gue, Allah Subhanahu Wa Taala. Terus gue dikasih yang terbaik dalam hidup gue. Jadi kalau lu bilang nih, kayak gue nih sekarang pun kalau orang dunia ngelihatnya saya bos, tapi di mata Allah saya pionnya Allah. Ya hamba udah. Hamba. Ya budak iya. Jadi ketika kayak lu punya staff manager yang lu percaya deh, orang kepercayaan lu deh. Ya, dia mau ambil rekrut apa segala macam. Ya mau nggak mau kan kalau lu gini loh bro, gue semi maksa bro rezekinya bro. Maksudnya semi maksa? Semi maksa bro. Maksudnya gimana? Ya kayak gue kan udah kepercayaannya Allah nih. Allah udah amanatkan rezeki ke gue. Ketika gue tanggung jawab, ini gue angkat jadi anak, ini gue biayain sampai kuliah, ini gue nanti lu mau kuliah dimanapun gue ambil. Semi maksa big boss. Oke. Setengahnya maksa gue sama big boss. Jadi ini loh, aku akan tanggung jawab sama ini ya, big boss. Masa sih engkau kan, sementara kan aku juga prasangka. Karena sampai detik ini, sampai detik ini gue ngomong sama lu, gue nggak pernah dipermalukan sama big boss gue. So gue nggak perlu pusing. Karena emang gue bukan untuk, maksudnya kecuali untuk yang hal yang negatif. Baru gue takut, nggak berani. Karena ini kan untuk manusia, dan lu harus gue kasih tahu di sini nih, biar semua pengusaha UMKM di bawah lu ini, amalannya John LBF, jangan pernah takut, jangan pernah ragu-ragu ngasih makan orang. Oke. Itu. Lu lagi meeting sama partner bisnis lu pun, kalau bisa ajudan lu buruan bayarin dulu. Bayangin hasil kerja keras lu dibelikan makanan, masuk ke badan orang. Habis itu dia produktif. Habis itu dia kerja. Habis itu dia berkarya, dapat rezeki, ngasih ke anak istrinya, ngasih ke orang tuanya. Apa enggak ini jariah, bro? Oh iya. Jadi kalau orang di pinggir jalan makan, ngasih makan orang. Kalau orang sekarang gue buka nih rahasianya John LB apa sih? Saya suka ngasih makan orang. Bahkan ini saya di titik hari ini juga berkah amalan orang tua gue dari kecil. Gue saksi hidup, mama gue nih suka banget bagi makanan ke orang. Tukang beca, tukang ojek, pemulung, itu ditampung dikasih makan terus tiap hari. Padahal kita kekurangan. Jadi semualah hal-hal yang ditabur sama manusia itu ada hitungannya. Di Islam memang betul gitu kan, istilahnya karma itu kan memang bukan dari Islam ya. Ya, saya koreksi kalau nggak salah Hindu ya. Nah, tapi kalau memang di Islam itu ada istilahnya betul mengenai kita nih akan dapat balasan sesuai dengan amalan kita. Iya, amalan. Iya, kita berbuat baik, amalan kan berbuat baik gitu ya, berbuat gitu, beramal gitu ya, mengamalkan sesuatu gitu ya. Berbuat baik ya Allah akan balas dengan kebaikan. Tapi kalau kita berbuat buruk, mengamalkan sesuatu dengan hal negatif, hal-hal yang mungkin keharaman, ujiannya luar biasa tuh. Kita dibalasnya dengan keharaman juga lah kasarnya gitu. Dan itu tadi maksud saya asal kita benar-benar takwa dan nggak mau ngatur Tuhan, nggak mau ngatur Allah, kita dikasih yang terbaik ya. Terus yang kasus Jakarta Timur ini, insya Allah hari ini sore kita akan ketemu di kantor pusat saya. Nanti saya akan sampaikan juga ke masyarakat. Kenapa sih gue bagikan ya, supaya kalian termotivasi lah. Kalau bisa lu berbuat baik sebanyak mungkin itu lebih baik. Nah terkait memang nggak cuman lu doang yang nanya nih. Banyak teman-teman gue yang bilang ya, lu kan udah punya duit, kenapa lu nggak umroh? Kalau lu bener-bener bertakwa, kalau lu bener-bener umroh lah kayak gini. Saya selalu jawabannya saya belum siap. Kenapa belum siap gimana maksudnya? Ya, saya selalu menjawabnya tuh. Ini kena stigma negatif nih berarti nih. Ntar takutnya dibalas dosa-dosa di sana gitu. Masih bukan itu. Bukan, saya nggak pernah kepikiran itu. Kan misalnya kan katanya kan kita berbuat aneh-aneh di sini. Aku belum siap, ntar takutnya di sana diuji langsung.
wow begini, nggak ngeliat Ka'bah, tau nggak gitu? Ntar mata kita nggak bisa ngeliat Ka'bah, macam-macam. Saya nggak kepikiran satu detik pun tentang itu, bro. Jangankan kok ke situ nanti dibuka-bukain. Kalau kita mati hari ini juga langsung ngadep, bro, langsung dieksekusi. Ngapain kita pusing? Apa? Definisi belum siap tuh apa? Boleh gua ngomong di sini? Boleh lah. Serius? Ya boleh lah. Ini bukan gua takut mati ya. Tapi gua tuh fobia ketinggian, bro. Ini serius? Serius. Fobia ketinggian. Saya tuh kantor saya 18 office park tuh lantai 21, bro. Naik lift. Jadi bukan terserah kalian mau menyimpulkannya apa, tapi saya tegaskan, gue nggak takut mati, tapi kayak takut ketinggian, bro. Ngelihat ke atas, ngelihat tinggi tuh kayak fobia gitu. Nah, pesawat itu masih menjadi horor buat saya. Ternyata tempe juga nih mentalnya nih, baru kebongkar nih. Ya kan, orang diintimidasi, dibela, dia ngerasa kebal hukum, dihajar, nggak takut di penjara, nggak takut backingannya siapa, mau lo ngakunya ini, ngakunya itu, dihajar. Naik pesawat cemen 10 jam, bro. Iya bener, 10 jam. Tapi kan begitu udah di sana kan jadi mundur 4 jam. Kan beda. Saudi itu kan 4 jam lebih. Kita nih jam 8 malam. Di sana tuh gimana? Di sana itu jam 8 malam. Di sini tuh jam 12 malam. Jadi kurang lebih 6 jam harusnya. Iya pokoknya kalau gue, ya gue rumusnya adalah plus 10 kurang 4. Contoh pesawat misalnya kita berangkat jam 12 malam. Tambah 10 berapa tuh? Jam 10 malam. Iya dong. Kan kalau ketemu jam 12 kan berarti kan 12 jam kan. 12 set nyampe sana jam 10 harusnya, mundurin 4 jam. Berarti jam 6 sore. Rumus gua adalah tambah 10 kurang 4. Ya udah paling cuma 6 jam. Ya, tapi lu tahu nggak? Ya, gua ini takut naik pesawat. Tapi takut naik pesawat bukan karena takut mati, takut ketinggian, ya. Tapi kemarin, bro, bahkan gue bilang bukan kemarin ya. Jadi sebetulnya kalau saya boleh jujur, hampir 1 tahun ini, bro, istri saya itu sering banget, istri saya tuh, bro, saya harus ngomong di sini, ibadahnya kuat banget, sholat 5 waktu ya luar biasa. Allah. Istri saya itu dulunya nggak pakai hijab, sekarang pakai jilbab. Masya Allah. Ya. Jadi istri saya tuh punya kerinduan terus, cuman nggak diungkapkan secara detail gitu. Jadi kayak pokoknya kadang suka ngelihat orang umroh, artis-artis enaknya umroh. Jadi kayak clue-clue begitu. Sampai akhirnya beberapa bulan yang lalu ini gencar, bro. Pak, kita ini udah banyak duit. Duit ada. Ya. Kamu ngumrohin karyawan tiap bulan. Kapan kita umroh? Dan kan? itu benar-benar yang membuat saya kayak ditampar betul-betul ya. Dan saya percaya logikanya ya, Allah itu nggak mungkin ngomong langsung ke kuping kita selama kita masih di dunia ini. Tiba-tiba ngomong gitu kan nggak mungkin, pasti ada perantaranya. Entah orang tua, entah anak, entah istri. Ya kita harus dengar-dengaran dong, kita harus dengerin dong. Gue pikir-pikir ini kayaknya udah bertubi-tubi ini. Ini kayaknya Allah ini yang minta ini. Saya diundang ini sama Allah. Saya nangis, bro, langsung. Saya nangis. Oke. Ini ya Allah luar biasa ya. Sayangnya sama Muhammad Henry Kurniadi nih. Saya mualaf pakai nama Muhammad. Gue ini manusia pendosa. Tapi Allah begitu sayangnya sama saya. Saya dikasih nikmat rezeki. Saya dikasih keluarga yang baik, saya diberi anak-anak yang soleh. Bahkan sampai perkara untuk hadir ke rumah Allah di tanah suci, saya diundang langsung sama Allah. Ya dong, karena selama ini gue yakin dengan keyakinan gue sendiri, gue masih takut, masih fobia di ketinggian. Tapi saya putuskan, bro, saya akan berangkat umroh tanggal 3 Februari 2025. Masya Allah, 3 Februari 2025. Catat ya, 3 Februari 2025. Kita akan sama-sama menjadi saksi. Yang ngajak, yang ngundang Allah langsung, bro. Jadi gue lillahi ta'ala, gue berserah apapun
ini aku diundang ke rumah Allah. Jadi kalaupun ini menjadi tugas terakhir saya di dunia ini, ya saya siap. Masya Allah. Sampai berkaca-kaca matanya Bang John, gue jadi pengen ikutan nangis nih. Kalau memang itu sudah tugas terakhir saya di dunia ini, saya siap. 3 Februari 2025. Yeah. Boleh nggak teman-teman nanti ikut membersamai? Ada yang pengen sharing-sharing mungkin cerita perjalanan Bang John, sharing bisnis juga. Kan pasti kan sentuhan emosionalnya kalau di Saudi, di Mekah, di Madinah kan beda. Ya kan? Kalau teman-teman misalnya sekarang mumpung masih ada waktu nih, 3 Februari, catat ya. Gue juga ikut kalau gitu deh, 3 Februari 2025. Yuk. Sama istri saya. Kamu sama istri juga deh. Ya. Nanti aku kenalin sama istriku, Bang. Ya, sama anak-anak juga. Nanti biar istri saya bisa. Iya. Ya boleh. Ada yang mau nggak teman-teman? 3 Februari 2025. Ayo. Ya bareng-bareng ya. Ini John LBF. Wah. Pertama kali umroh. Wow. Tanggal 3 Februari 2025 dan saya menunjuk kasih umroh karena Allahu Akbar, gila merinding gue. Ya, serius nih Bang, nih bisa pakai travel umrohnya kasih solusi nih. Pakai kasih umroh karena saya ini orang yang segala sesuatu memutuskan itu berdasarkan riset. Saya cek dulu betul-betul. Amin. Saya kepingin insya Allah ibadah saya di Tanah Suci ini punya pendamping dari travel umroh yang benar-benar terpercaya. Amin. Pengalaman. Insya Allah. Ya, itu yang paling penting. Jadi kita nggak bisa untuk orang yang baru mau berangkat, saya harus mempercayakan ke yang udah trusted. Dan makasih lo Bang. Di kesempatan ini juga saya mengajak teman-teman yang ingin ikut menemani saya. Wah, Masya Allah. Di keberangkatan umroh saya tanggal 3 Februari 2025, insya Allah kita berangkat umroh bareng. Anda bisa kontak ke kasih umroh. Wah, aduh. Ya. Semoga Allah balas dengan kebaikan. Jazakallah khair abangku. Amin, ya Rabbal aduh, alhamdulillah lagi merinding loh. Nih dapat amanah langsung ya. Begitu tadi beliau menyebutkan 3 Februari 2025, kita diem aja nih. Aduh, ya udahlah, udah ada travel kali ya. Taunya amanahnya langsung dilemparkan. Insya Allah Bang, mungkin sedikit gambaran ya. Tadi kan Bang John juga udah mention ya bahwa insya Allah amanah apa segala macam ya. Mungkin buat teman-teman yang tahu ya, memang kami ya banyak lah nih penjelasannya. Yang pertama adalah kasih umroh ini secara expertise ya, mungkin secara expert orang-orangnya. Kami kan memang di holding ini ada beberapa unit usaha, salah satunya kasih umroh. Kasih umroh ini memang karena saya tahu bahwa saya juga dulunya jamaah, tapi pengen punya travel umroh, jadinya daripada aneh-aneh, nggak punya pengalaman buka, bahaya. Akhirnya ada satu orang expert yang kita dalam tanda kutip kita akuisisi lah tuh. Expertnya, ya perusahaannya dan seterusnya. Sebenarnya dia pecah sih, akhirnya expert ini kita pegang pengalamannya. Jadi ya kasih umroh kalau ditanya udah berapa tahun gitu ya, dari berdasarkan pengalaman timnya, usahanya 30 tahun Bang. Alhamdulillah, insya Allah kita 30 tahun. Salah pilih ya. Insya Allah ya 30 tahun. Makanya akhirnya coba kita gandeng secara expert, pengalaman, perusahaan, akhirnya rebranding. Saya udah mantap banget lah pakai kasih umroh karena ya saya udah cek tim. Jadi tim saya pun juga saya sudah cek, sekretaris saya sudah saya cek. Saya pribadi juga udah cek. Jadi saya pun dan istri pun sudah menyetujui. Jadi memang dalam hal ini saya mau sampaikan, kita sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga, jangan merasa kita itu selalu benar. Jangan merasa kita ini nggak perlu dengar orang lain, apalagi ini istri, ya kan, istri. Sampai waktu itu sempat beberapa kali itu sempat mau ribut gitu, maksudnya lu bawel banget sih, gue lagi kerja kan, kapan kita umroh Pak, sampai akhirnya gue udah minta maaf sama istri gue, sorry ya gitu. Jadi sempat ya mungkin pertolakan batin apa gitu kan, jadi sampai ngapain sih, ntar lah ada waktunya, gue belum siap. Udah lu berangkat sendiri, sampai saya ada keluarin statement seperti itu, demi Allah. Dan saya tapi udah minta maaf, masih saya akhirnya saya bilang sorry ya Ma, aku bilang ini kayaknya yang ngundang gua kan waktu itu saya sempat posting juga tuh, ini kayaknya bukan elu deh yang ngundang gua deh, Allah ini ngomongnya lewat elu ya, maksudnya ya istri udah ngomong begitu yang lain kan bisa bro, ini kekeh banget, itu diulang-ulang terus bro. Itu diulang-ulang terus. Ibaratnya kalau istilahnya Allah nggak menggerakkan takdirnya, kayak kami berteman nih, kami bersahabat nih, udah kayak abang gue sendiri nih Bang John nih. Bisa aja kan gue punya travel umroh, gue ajak juga bisa ya. Bisa. Tapi kalau emang misalnya belum takdirnya gimana? Iya kan? Tapi luar biasa loh, istrinya Bang John tadi bilang,
kita ini udah punya duit banyak, mau ngapain lagi sih? Bro, jangankan kemarin, jangankan hari ini, semenjak saya viral tuh banyak banget travel umroh yang mau bayarin saya umroh. Merinding sih, Masya Allah. Banyak yang DM, Bang umroh sekarang Bang John gini-gini mau diumrohin. Dan waktu itu agak emang lu pikir gue gak punya duit, gue bayar sendiri bisa. Gue bilang dalam hati, nanti gue kalau udah siap gue bisa umroh sendiri. Saya biasa ini kan. Jadi ya ini sekarang udah bukan yang nyentil, bukan orang ngajakin lagi. Bini gue, lu punya duit udah ada, mau nunggu apa? Mau nunggu kapan? Mau nunggu waktu yang tepat itu kapan? Terus ya sudah, akhirnya insya Allah saya juga udah cek ke tim saya, ngecek ke Kasih Umroh, jadwal ready-nya di tanggal 3 Februari ya. 2025. Ya. Saya akan injak tanah suci, saya akan ngadep ke Allah, saya akan ketemu di rumah Allah. Karena ini dipanggil langsung. Masya Allah. Ibarat kayak lu manggil gua ke Kasih Solusi kan. Iya. Lu seneng gak gua datang? Seneng lah. Saya mau bikin Allah seneng. Wah iya, soalnya ada 2 kata atau 2 kalimat tuh ketika kita berangkat ke tanah suci dan kita memang terpanggil, ada 2. Yang pertama adalah duyufur rahman. Makanya jamaah umroh itu dibilang duyufur rahman. Apa bahasa Indonesianya? Tamu Allah. Duyufur rahman itu yang pertama. Makanya rata-rata kalau kita berangkat di bis tuh, di sana tuh begitu udah mendarat, itu ustadz pembimbing kita atau mutawif kita pasti nyapa kita tuh, Masya Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duyufur rahman. Kalian ini tamu Allah. Itu yang kata yang pertama. Kata yang kedua, mungkin Bang John juga udah pernah denger ya, hafal sih kayaknya, saya rasa juga hafal. Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika lak labaik. Nah, ya kan? Dan seterusnya. Apa coba artinya gitu kan? Aku menyambut panggilanmu ya Allah. Tuh kan? Iya kan? Nah, jadi udah tamu Allah, aku menyambut panggilanmu ya Allah. Ah itu kan? Itu artinya apa kesimpulannya? Ya memang udah pas. Tadi kan panggilan Bang John berkali-kali kan, panggilan. Ya ini aku menyerukan, ini aku datang, aku menghadap dan aku menyambut panggilanmu ya Allah. Nah, mudah-mudahan kita doain bareng-bareng Bang John dan istri ini insya Allah akan berangkat bersama kami gitu ya, di travel umrohnya Kasih Solusi yang namanya Kasih Umroh. Dan juga tambahan, gak cuma sekedar pengalaman ya, tapi ini semua atas izin Allah ya. Saya juga kan tugas juga kan di tim bantu lah di Kementerian Ekonomi Kreatif, yang dimana di situ juga kalau waktu zamannya Kemenparekraf kan itu kan satu naungan tuh, travel umroh wisata kan juga di situ. Jadi saya juga nggak mau menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan dari yang kemarin sebelumnya kan Pak Sandiaga Uno, sekarang juga Pak Teguh Rifki gitu, Bang Menteri Teguh Rifki gitu kan. Ya kita pengen lah Indonesia juga menjadi nama baik ketika kita berangkat ke sana di sektor wisata, juga benar-benar berkontribusi membangkitkan ekonomi di Saudi gitu ya. Betul. Mudah-mudahan deh. Bang, waduh ini saya yang pasti terima kasih banget saya juga. Oh iya, buat teman-teman, maaf Bang dipotong. Buat teman-teman yang kalau mau berangkat ikutan bareng sama Kasih Umroh, bareng sama spesial nih. Saya ajak teman-teman untuk bisa bareng sama saya ke rumah Allah di tanggal 3 Februari 2025. Daftarnya di sini. Kasih Umroh. Mantap, terima kasih loh Bang John. Jazakallah khair. Ini daftarnya kemana? Langsung aja di bawah ini nih. Cek aja di deskripsi di bawah atau mungkin cek aja caption. Buruan karena kita bikin. Ya kita sih bisa bukanya sebanyak-banyak ya, 3 bis, 4 bis, 5 bis gitu. Tapi kita lihat kalau memang udah kondusif, udah cocok, kita tutup pendaftarannya. Jadi buruan, jadi jangan sampai expired, karena kita bisa tutup kapan aja pendaftarannya. Gimana Bang? Tadi mau nyampein apa Bang? Ya, closing statement dari boleh. Saya. Yang penting apapun itu yang kamu lakukanlah untuk bagaimana bisa membawa dampak positif untuk banyak orang. Ya, amin. Bantu orang sebanyak-banyaknya. Ya khususnya kaum lemah ya, anak-anak, perempuan, kaum yang dianggap kaum marginal itu jangan pernah diintimidasi, jangan pernah diganggu lah, karena John LBF akan maju pertama kalau sampai kamu berani mengintimidasi kaum lemah. Dan saya percaya sistem keamanan dan pertahanan negara kita ini sangat baik. Ya, polisi ya sebagai alat negara ini juga sudah bekerja sangat luar biasa teman-teman. Ya, kita masyarakat tolonglah didukung TNI Polri kita. Kita harus bangga pada alat negara kita. Jangan diskeptisin terus. Kritik itu wajib. Anda kalau nggak suka, Anda tidak puas, silakan, tapi kritik yang berbobot gitu. Jangan
jangan kritik-kritik yang sifatnya itu menghujat gitu. Misalkan Pak, lebih baik daripada menghujat kalau memang ada LP-LP yang lama atau proses-proses hukum yang mungkin terkena lama, di spam aja itu, tulis saya nomor LP-nya atau perkaranya apa di Instagramnya Pak Kapolri. Pak pimpinan Polri kita bukan orang yang anti kritik kok. Ya, Presiden kita juga bukan orang yang anti kritik. Bahkan sekarang admin Gerindra lihat aja tuh, kasus-kasus apa diangkat dan cuman nggak diangkat, langsung dihubungin siapa bagiannya apa, menteri apa atau DPR apa, dihubungin, ada solve problemnya langsung. Saya melihat optimisme ke depan Indonesia ini akan jadi negara yang luar biasa sesuai apa yang sudah dijanjikan oleh Pak Prabowo Subianto. Tapi ini butuh masyarakat kita yang anti skeptis. Jangan yang skeptis terus, yang positive thinking, husnuzon, punya jiwa kolaboratif, punya jiwa untuk saling support dan lain-lain. Terus saya juga mengajak juga di kesempatan ini buat saudara-saudara saya, teman-teman saya yang mungkin di mata manusia udah terlanjur salah jalan, kayak teman-teman yang di anak pang dan lain-lain yang dianggap termarginalkan dan lain-lain. Hari ini saya mau sampaikan, bro, sis, teman-teman, saudaraku, anak-anak pang di manapun kalian berada, tetap semangat, coba tunjukkan hal-hal baik di sekitar kalian, ya, kasih bukti bahwa kita hanya anak-anak pang ini hanya ingin menjadi diri sendiri, tapi bukan orang yang ingin berbuat yang tidak baik. Dan doakan, saya tadi juga sudah ngobrol sama Bro Dery. Insya Allah saya punya satu mimpi saya yang belum tercapai. Wah, ini keren nih. Coba dengerin teman-teman. Saya pengen menyiapkan semacam yayasan atau pelatihan untuk teman-teman anak-anak pang yang mungkin nggak sempat sekolah, yang hidupnya di jalanan, itu mau saya tampung untuk saya berikan pelatihan ngedit video. Wah, keren. Ya kan, kita edukasi tentang bagaimana membuat konten di sosial media. Jadi admin sosial media yang bales-balesin komen, posting dan lain-lain kayak gitu. Ya, semoga apa yang saya rencanakan ini bisa disupport juga oleh pemerintah juga di kementerian terkait, ya, mungkin di bidang kreatif, industri kreatif dan lain-lain. Aku ajak di bentar lagi nih aku lagi mau bentuk nih sama Bang Menteri Teguh Rifki. Bang Menteri Teguh Rifki ini Masya Allah sama Ibu Wamen Airin Umar ini bener-bener pengen genjot konten kreator di seluruh Indonesia. Kami mau dibikin satu payung asosiasi biar lebih connect ke pemerintah. Jadi kalau ada laporan, aku ajak ya pokoknya. Bang Menteri, Bu Wamen, catat ya. Ini beliau ini berdua nih keren nih, tim yang luar biasa nih. Ini kolaborasinya asik nih. Kenapa saya bilang seperti itu, bro? Aku ajak ya. Anak-anak orang seperti ini nih, karena saya kayak bercermin juga orang-orang yang kelihatan liar, orang-orang yang kelihatan ini intelijensinya. Saya berani garansi. Ya, nanti kita tes aja. Anak-anak yang kelihatan dilihat, kadang kita dideketin di mobil, takut kita. Tato bukan kriminal, tato bukan setan. Saya nggak nyuruh kalian tatoan. Kalau belum ada tato, jangan tatoan, karena tidak boleh. Ya, tapi kalau sudah terlanjur kan kamu tetap harus melanjutkan kehidupan. Dan saya percaya, dan saya percaya setiap orang tuh unik, setiap orang punya kelebihan. Ya, anak-anak yang dilihatnya mungkin urakan atau penampilan ini kan ininya jago itu, kreativitasnya itu bisa liar, ya, di bidang itu, dan itu serapan tenaga kerja di bidang industri kreatif, editor video yang expert, terus sosial media admin, live streaming dan lain-lain. Ini daya serapnya, marketnya luar biasa, gede banget. Pas banget nih. Ini aku juga mau sedikit lapor ya. Maksudnya kan aku juga bantu di Kementerian Ekonomi Kreatif ya. Bantu Bang Menteri Teguh Rifki dan juga Ibu Wamen Airin Umar. Lihat ini. Ada minimal 17 subsektor di ekonomi kreatif. Di sini ada di bidang kreativitas media. Tuh, ada televisi, radio, editing video, animasi, tuh penerbitan fotografi, videografi, itu ada semua di sini. Belum lagi ngomongin DKV. Nanti jadi kru bisa. Karena gini, bro, mereka juga butuh makan. Cakep.
kalau Anda melihat orang-orang ini di jalan, ya karena mereka udah mencoba kesempatan tapi nggak ada yang nerima. Oh, ini seneng banget ya Bang Menteri Teguh Rifki dengar begini nih. Aku ajak langsung ruang meeting, ruang menteri aja langsung ya. Jangan begini loh bro. Kita melihat segala sesuatu nih. Itu anak ini gelandangan di jalanan. Solusimu apa? Solusi konkretmu apa? Iya. Mereka mungkin loh, kita nggak tahu kesalahannya mereka. Mereka mungkin sudah mencoba ngelamar ke warteg, mau jadi pelayan di situ karena mereka butuh makan, butuh kerja dan lain-lain, ya. Tapi ditolak karena penampilannya. Ya sudah, sekarang kita isi skill biar dia dicari oleh pencari kerja. Ya, kita buatkan platform yang bagus betul-betul. Kasih fotonya mereka dengan mukanya mereka apa adanya atas nama ini. Silakan nih, kita punya website web base bisa, ya kan? Keren. Kasih foto-fotonya mereka, ini namanya Agus, namanya Andri, ya fotonya mereka, jagonya di mana dia, kasih pencari kerja, gua viralin nanti. Siapa yang kalian butuh konten kreator, editor video dan lain-lain. Nih, buat perusahaan-perusahaan ini sudah pasti terbaik karena sudah kita latih dari attitude, dari etos kerja, sudah kita latih semuanya. Jadi begitu Anda butuh, ini ambil di sini nih, sudah rekomendasi dari kita. Jadi kita siapkan juga jualannya, saya jualin nanti. Follower saya banyak pengusaha. Total berapa followers? Di Instagram 1,4, di 1,4 juta, di TikTok 2,5 juta, di YouTube hampir 1 juta. Dan maksud saya gini, kalau followers itu sebetulnya nggak jadi patokan bro. Ya, followers itu ya hanya angka. Ya, yang nge-reach video saya dong. Iya benar, yang nge-reach dan juga hasil yang didampak ketika yang nonton. Karena banyak konten Bang Jon nih pendukungnya banyak Bang. Karena memang konten-konten kindness, kebaikan, kebermanfaatan, keren. Karena orang menengah ke atas dia belum tentu follow, belum tentu like, belum tentu share, ya nggak mau komen. Yang komen ini menengah ke bawah. Jadi kalau followersmu 100.000 apa ya belum bikin karya deh. Karena yang dilihat itu adalah reach-nya, jangkauannya. Ya, jangkauan saya itu rata-rata setiap bulan 3/4 jumlah penduduk Indonesia. Wow. Kalau 250 juta ya 3/4-nya nonton. Reach saya jangkau. Saya jangkau 3/4. Ada data loh ini. Gimana Bang Menteri Ekonomi Kreatif Bang Teguh Rifki, Ibu Wamen, Ibu Airin Umar. Saya ajak ya ke Asosiasi Kreator Konten Indonesia ya. Kita insya Allah mau diresmikan nih. Udah didukung juga sama Kementerian Ekonomi Kreatif. Tujuan saya cuma satu bro. Ya, biar anak-anak ini punya masa depan yang lebih baik. Mereka nggak berbuat kriminal, mereka nggak berbuat yang negatif. Nah, peranan negara, peranan swasta, di sini kita jangan cuman kamu gini, enggak. Itu apa action lu? Apa solusi lu? Solve problem lu apa? Ya ini sekarang era ini. Dan ya sorry ya, John LBF, kenapa penampilan saya seperti ini? Saya apa adanya, bro. Saya percaya Allah itu yang menilai hati kita. Saya bertanggung jawab, manusia itu mati ngadep penciptaannya sendirian, nggak bawa istri, nggak bawa temen. Apalagi backingan. Jadi kalau lu nanti mati ngadep pencipta lu itu sendirian. Itulah kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kamu lakukan di dunia ini semuanya, dari kamu lahir sampai kamu mati. Jadi saya nggak peduli orang mau ngomong apapun tentang saya, karena saya nggak mungkin bisa menyenangkan hati semua orang. Tapi saya selalu berusaha setiap detik menyenangkan hati pencipta saya. Itu kata kuncinya. Karena manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nggak bukan. Ya, masukan, kritikan itu saya terima. Saya bukan orang yang anti kritik, masukan dan lain-lain. Tapi saya lagi salah satu project saya di hidup saya ini. Saya tuh suka sedih ngelihat anak-anak yang di jalan, kelihatannya urakan, ugal-ugalan. Ini orang-orang ini nih harus kita rangkul loh. Ini anak-anak ini harus kita berikan pelatihan loh. Karena dia juga manusia loh. Dan itu tanggung jawab negara loh, saya bilang. Ya, jangan dibiarkan juga. Kalau memang kita mau maju bersama, ya negara harus hadir. Bikin pelatihan. Saya siap melatih langsung. Saya siap. Nanti kita libatkan juga nggak cuman ilmu saya, karena banyak orang-orang hebat di negara kita ini, influencer, tiktokers, artis-artis, public figure yang pasti saya sangat yakin mereka akan dukung saya.
Mereka akan mau berkolaborasi dengan saya untuk kita atur jadwalnya. Kamu kamu bisa ngebangun success story-nya dia lah bikin. Terus tim yang benar-benar jago ngedit, ya kan? Kita punya banyak teman artis-artis gede, ya. Editor-editor yang keren-kerennya, kita kasih panggung, kita kasih bayaran untuk ngelatih mereka. Kita punya source, punya ininya. Tinggal kita mau nggak knowing each other, mau nggak kita benar-benar bukan hanya simpati tapi empati. Oke. Ini mah dewan pakar nggak sih? Gimana nih, Mas Dr. Indrawan Nugroho dan kawan-kawan, Om Helmi Yahya, ada juga nih. Harus empati. Ada, gimana? Dewan pakar apa wakil ketua umum saya, boleh lah, terserah lah. Karena kalau manusia cuma bisa kasihan, tapi dia tidak pernah kasih ruang di hatinya untuk ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Di situ manusia tidak akan pernah punya kebijaksanaan. Di situ manusia nggak akan pernah punya kebijaksanaan. Jadi kalau kamu pengen jadi pribadi yang bisa bijaksana, point of view kan dirimu selalu di posisi orang lain. Di situ kamu akan ngerasain, orang yang sakit di jalanan kusta, rasanya gimana? Dia hidupnya gimana, ngejalanin hidupnya gimana? Anak-anak pang di jalan, ngejalanin hidupnya gimana? Ya kita sebagai orang yang dikasih pikiran yang baik sama Allah, ya kita bagaimana kita bisa membuat mereka lebih bermanfaat dan bisa diterima dengan baik dengan masyarakat, membaur layaknya manusia normal lainnya, tidak dibeda-bedakan, tidak dimarginalkan, tidak ditakuti. Karena bukan mereka orang-orang yang penampilan urakan itu bisa jadi hatinya lebih bersih daripada orang-orang yang berpenampilan rapi. Gua curiga nih. 5 tahun ke depan 2029, kalau Bang John sekarang udah masuk juga ikut bersama saya di pemerintahan nih, kayak 5 tahun lagi Anda menjadi Menteri Sosial Republik Indonesia kayaknya. Kita aminkan, kita ada tahu ya. Menteri Keuangannya Pak Sabar. Kalau saya tujuannya kalau memang Allah izinkan punya jabatan, punya kekuasaan untuk bisa bantu lebih banyak orang lagi. Mantap. Ya, nggak perlu. Ini dicatat, disimpan. John LBF tidak akan pernah korupsi 1 rupiah pun. Duitnya banyak udah. Gila. Kalau perlu nggak usah digaji. Yang penting saya bisa bantu masyarakat. Jadi ketika saya mati nanti ada legacy yang saya tinggalkan. Ya, itu yang lebih mahal. Itu harusnya pejabat-pejabat, orang-orang yang punya jabatan itu dia mikirnya ke situ. Lu tuh dikasih amanah sama Allah untuk bisa bantu banyak orang. Tapi gue pikir gue akan ngamatin ya di Astacita Pak Prabowo ini ya. Udah keren sih. Keren banget sih. Program Astacitanya Pak Prabowo, presiden gue terbaik. Keren. Menteri-menterinya, kerjanya udah bagus. Timnya insya Allah ini the winning team lah. Insya Allah the winning team lah ya. Makasih juga Pak, udah dapet jatah juga di Kementerian Ekonomi. Gak boleh arogan ya, buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Ini nih buat saya nasihatnya nih Mas ini. Dari Sabang sampai Merauke siap. Tolong jangan ada yang menindas masyarakat kecil. Tolong jangan ada yang merasa aku punya duit, aku punya kuasa, nggak boleh ya. Justru masyarakat kecil kita harus bela, kita harus sayangin, kita harus lindungin ya. Kalau kamu nggak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau kamu nggak bisa bantu beberapa orang, bantulah 1 orang. Kalau kamu nggak bisa bantu 1 orang, minimal jangan bikin susah orang lain. Quotes dari Presiden terbaik kita, Bapak Prabowo Subianto. Wow. Sehat selalu untuk Bapak. Keren, Bang John. Thank you Bang John. Sampai ketemu nanti insya Allah di tanggal 3 Februari 2025. Kita umroh. Kita umroh bareng sama Bang John. Kalau mau temenin saya. Temenin dong, yuk kita bantu kawal, sharing-sharing. Ini viral ini. Umroh perdana John LBF. Viral. Umroh perdana John LBF. Sharing-sharing bisnis juga boleh nanti ya. Boleh. Di pelataran Masjid Nabawi. Yang pasti saya umroh perdana kepingin benar-benar khusyuk. Yes. Ayo. Itu. Tapi kalau memang benar-benar pas ada waktu, saya kan masih blend ya. Di sana nanti kegiatannya apa saja kan. Kita temenin Bang John. Ya intinya kalau ada waktu dan kesempatan ya kita bisa manfaatkan itu untuk sharing, untuk saling memperkuat, memperdalam pengetahuan. Boleh. Ya, yang udah pernah berangkat kita bantu kawan. Wah, ini kayaknya bakalan
Habis ditayangin langsung penuh nih kuotanya kasih umroh. Amin ya Allah, kan kita juga pengen membantu biar orang-orang jadi semua berhak berangkat umroh, Bang. Ya kan, nanti mudah-mudahan penuh tuh karena buat teman-teman kita juga. Ya, saya berdoa buat kasih solusi buat Gary, keluarga, anak-anak selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saya juga minta maaf mungkin selama podcast ini kalau ada sikap atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Siap, sama-sama. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih solusi.